Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok Pemuda Elektro ingin mempresentasikan tentang sains dan teknologi dengan tema berjudul Fishfinder. Kelompok kami ini beranggotakan 5 orang dengan diketuai oleh Saudara Muhammad Saputra dan saya sendiri, Horas Maison Hasibuan, Virgo Pratama, Saudara Niko Rifando, dan Saudara Muhammad Suwada Ismunandar. Jadi untuk lebih jelasnya dan kelanjutannya yang mempresentasikan yaitu ketuanya sendiri, Saudara Muhammad Saputra. Baiklah, saya akhiri pembukaan presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Hamdani selaku dosen mata kuliah pengantar sains dan teknologi, serta yang saya hormati teman-teman rekan-rekan saya sekalian. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Horas Maison Hasibuan dan telah membuka presentasi kami kali ini. Selanjutnya, saya di sini pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan alat teknologi yang bernama Fishfinder. Fishfinder ini suatu alat yang bisa mempermudahkan masyarakat, terutama nelayan, dalam mencari ikan. Fishfinder sendiri banyak ragam atau banyak jenisnya, tergantung harga dan juga kecanggihan dari alat tersebut. Seperti yang kita lihat di sini ada beberapa contoh alat Fishfinder yang kami tampilkan, dan masih banyak jenis-jenis atau contoh-contoh alat Fishfinder lainnya yang dijual tergantung harga dan juga kecanggihan alat tersebut. Kalau kalian ingin tahu apa itu Fishfinder, Fishfinder itu adalah alat elektronik yang terdapat di kapal yang digunakan untuk mengukur kedalaman air laut, mencari titik lokasi ikan berkumpul, dan mengetahui kedalaman suatu perairan. Jadi alat ini sangat bagus digunakan bagi nelayan, karena mereka dapat mengetahui titik kumpul suatu ikan dan pastinya mengetahui kedalaman agar mempermudah mereka untuk mencari ikan. Fishfinder itu memiliki cara kerja. Fishfinder itu memiliki prinsip kerja, yaitu mengukur kedalaman laut berdasarkan pulsa getaran suara. Kelak nantinya getaran suara tersebut akan dipancarkan oleh transducer kapal secara vertikal ke dasar laut. Selanjutnya permukaan dasar laut akan memantulkan kembali pulsa tersebut dengan gelombang suara berfrekuensi antara 15 kHz sampai 455 kHz. Kemudian pulsa tersebut diterima kembali oleh transducer. Selang waktu pulsa saat dipancarkan sampai dia kembali ke receiver itu dapat dihitung, sedangkan kecepatan suara di air dapat dikatakan tetap. Maka setengah tempuh dikalikan dengan kecepatan suara di air, kita dapat menghitung kedalaman air tersebut. Banyak kegunaan dari Fishfinder. Yang pertama, Fishfinder itu dibalut oleh material plastik yang kuat
dan pastinya waterproof atau tahan air. Alat ini bukan hanya digunakan di perairan laut saja, tapi juga dapat kita gunakan di perairan yang lain seperti sungai, danau, dan alat tersebut walaupun digunakan di sungai atau di danau itu dapat berfungsi dengan baik, sama halnya seperti digunakan di laut. Fish Finder sendiri juga memiliki kegunaan sebagai alat navigasi konvensional. Apa itu alat navigasi konvensional? Yaitu adalah peralatan navigasi yang tidak memerlukan kelistrikan kapal. Sehingga apabila generator kapal padam, alat masih dapat digunakan secara normal. Selanjutnya, Fish Finder itu sangat efektif untuk membantu masyarakat. Seperti yang saya bilang di awal tadi, terutama untuk para nelayan. Karena Fish Finder ini sangat-sangat membantu mereka bisa mendapatkan hasil tangkapan ikan yang lebih besar. Fish Finder itu memiliki beberapa tampilan dan juga keterangan-keterangan yang kita tuh harus bisa menafsirkannya, ataupun kita harus bisa mengerti caranya, cara menggunakannya di saat kondisi seperti apa. Salah satunya itu adalah pilihan frekuensi rendah. Pilihan frekuensi rendah atau low frekuensi ini bisa kita gunakan pada saat area yang lebih luas dan dalam. Karena gelombang suara yang dipancarkan rendah, maka sinyal yang diterima oleh receiver akan lebih baik daripada saat kita gunakan frekuensi tinggi. Frekuensi ini sangat baik untuk mencari ikan dan memilih kondisi dasar perairan. Selanjutnya ada frekuensi tinggi atau high frekuensi. Frekuensi ini kebalikan dari frekuensi rendah, yaitu kita dapat menggunakannya pada kondisi perairan yang lebih dangkal dan sangat baik mendeteksi ikan yang berada di permukaan perairan. Kalau tadi di frekuensi rendah itu bagus digunakan atau pada saat pencarian ikan dalam kondisi di dasar laut atau di dasar perairan. Kalau frekuensi tinggi sendiri itu sangat baik digunakan mendeteksi ikan yang berada di permukaan perairan. Gelombang suara yang dihasilkan oleh transducer pada kedalaman yang dangkal akan lebih cepat dipantulkan kembali di dasar perairan. Sehingga frekuensi yang cocok untuk dasar perairan yang dangkal adalah frekuensi tinggi. Selanjutnya ada pilihan warna atau color bar. Pilihan warna ini berfungsi sebagai pilihan warna yang menerangkan adanya hubungan antara intensitas yang digunakan dan warna gambar pada layar monitor. Warna gambar pada layar monitor terdiri atas warna merah, orange, kuning, hijau, biru, dan biru gelap. Sedangkan untuk intensitas warna yang paling atas adalah warna merah tua. Kemudian semakin ke bawah, intensitas semakin redup dan dasar perairan berwarna biru tua. Untuk pilihan warna latar belakang pada layar monitor, kita dapat memilihnya dengan ataupun pada tampilan menu utama. Selanjutnya itu ada kumpulan ikan atau fish school. Item ini dapat digunakan untuk menduga jumlah suatu kumpulan ikan. Caranya dengan melihat pantulan atau gema ikan pada layar monitor. Tetapi faktor pengalaman itu lebih berperan sih dalam menggunakan item ini.
Karena dengan pengalaman kita dapat mengetahui atau menentukan jumlah ikan. Untuk menentukan jumlah ikan pada layar monitor biasa sebanding dengan ukuran ikan yang sebenarnya. Tetapi bila ada ikan yang ukurannya sama namun berbeda pada kedalaman yang berbeda, ikan yang berada pada kedalaman yang lebih dangkal akan lebih kecil ukurannya dibanding dengan ikan yang berada kedalaman yang lebih dalam, karena pantulan gelombang ultrasonik yang dihasilkan akan melebar. Hal ini menyebabkan ikan yang berada lebih dalam akan terlihat lebih besar. Selanjutnya ada plankton. Kita ketahui plankton itu salah satu hewan yang ada di perairan, terutama di laut. Lapisan plankton sendiri itu mirip dengan kumpulan ikan. Dengan di layar monitor Fishfinder itu akan nampak nanti kumpulan berwarna hijau atau biru. Plankton biasanya turun ke bawah permukaan dasar perairan pada siang hari dan muncul ke permukaan pada malam hari. Untuk membedakan plankton dengan kumpulan ikan, maka dibutuhkan kecermatan untuk mengamati tampilan pada monitor. Dalam hal ini, sama seperti kumpulan ikan tadi atau fish school, pengalaman sangat dibutuhkan. Selanjutnya itu ada pertemuan arus laut atau current rip. Current rip itu apabila ada dua arus laut yang bertemu dengan kecepatan yang berbeda arah dan serta temperatur airnya yang akan menghasilkan arus pertemuan. Nanti pada layar monitor akan terlihat seperti ada garis kurva di antara permukaan dan dasar perairan. Selanjutnya ada gangguan permukaan atau surface noise. Gangguan permukaan itu adalah ketika kapal melewati gelombang, maka akan menimbulkan suara bising. Hal ini dapat mengakibatkan layar monitor pada Fishfinder, terutama bagian atas layar monitor, akan menyebabkan adanya warna gelap. Tapi hal ini dapat kita hilangkan dengan memfungsikan clutter function. Selanjutnya ada aerated water. Ketika kapal melewati perairan atau melewati putaran, maka akan menyebabkan perbedaan pada gema dasar laut di layar monitor. Hal ini disebabkan karena adanya gelembung udara yang menghambat pancaran gelombang suara yang dipancarkan oleh transducer. Untuk meminimalkan hal ini, maka menggunakan frekuensi rendah itu lebih efektif atau low frekuensi. Jadi pada saat keadaan aerated water, kita bisa menggunakan item low frekuensi untuk meminimalisir hal tersebut. Selanjutnya ada kepadatan ikan atau fish school density. Jika ada dua ikan yang terlihat dengan warna yang sama namun pada kedalaman yang berbeda, maka ikan yang berada pada kedalaman yang lebih dalam akan terlihat lebih tebal karena gelombang ultrasonik yang dipancarkan melemah dan menyebar. Nantinya tampilan pada layar monitor juga menampakkan warna yang lebih lemah. Setelahnya itu ada pantulan dasar perairan atau bottom edge host. Nanti di layar monitor Fishfinder, pantulan dasar perairan biasanya itu terlihat lebih cerah. Pada layar monitor juga berwarna merah kecoklatan atau merah. Tapi warna dan intensitas akan berubah-ubah sesuai dengan bahan dasar perairan, kedalaman, kondisi laut, frekuensi, panjang gelombang yang digunakan, dan sensitivitas perairan. Selanjutnya ada bottom loop. Pada perairan yang menampilkan daerah di antara Jumak
view marker, dan dasar laut. Bottom loop bisa kita gunakan untuk memperjelas gambar ikan yang berada di dekat dasar perairan. Pada layar monitor, gambar akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang di sebelah kanan adalah gambar normal, sedangkan gambar di sebelah kiri adalah gambar yang telah diperjelas, di mana kumpulan ikan akan tampak lebih jelas dan dasar laut akan terlihat seperti garis lurus. Selanjutnya ataupun yang terakhir itu ada zero line. Zero line ini berfungsi untuk menerangkan posisi transducer pada saat terakhir apabila nantinya terjadi perubahan jarak atau pergerakan kapal. Maka tampilan pada layar juga akan berubah sesuai dengan kontur dasar perairan. Ya, mungkin itu beberapa penjelasan tentang ataupun penafsiran yang item-item yang ada di dalam Fishfinder ataupun tampilan-tampilan yang ada di layar monitor Fishfinder. Pada umumnya Fishfinder itu berfungsi sebagai alat navigasi, terutama pada saat perang militer dan di Perang Dunia Kedua. Karena alat Fishfinder ini dapat melihat dasar air atau echo sounder, dan juga bisa digunakan sebagai kompas digital. Tapi sekarang dengan teknologi yang terbaru dan semakin canggih pula, Fishfinder kini dapat melacak keberadaan ikan, yang tentunya sangat membantu masyarakat, terutama para nelayan, karena dengan alat ini mereka jadi mempermudah mencari suatu titik kumpul ikan, besar kecilnya ikan, kedalaman suatu perairan. Karena penting, kedalaman suatu perairan itu penting bagi seorang nelayan agar dia bisa mengetahui dan tidak membuat kapalnya tuh karam atau yang lainnya, kecelakaan yang tidak diinginkan. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan alat teknologi Fishfinder dari saya. Alat teknologi Fishfinder sendiri juga memiliki manfaat dan kelemahannya. Jadi setiap alat itu pasti ada manfaat serta kelemahannya. Manfaat dan kelemahan Fishfinder itu nanti akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Suhadawan Ismunandar. Kepada saudara Muhammad Suhadawan Ismunandar, saya persilakan, dan saya pribadi ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih kepada saudara Muhammad Saputra yang telah menjelaskan pengertian dan prinsip kerja Fishfinder. Saya akan menjelaskan beberapa manfaat dan kelemahan Fishfinder. Manfaat Fishfinder antara lain: 1. Fishfinder yang dilengkapi dengan GPS, yaitu Global Positioning System, dapat memudahkan nelayan untuk mengetahui posisi ikan. Alat ini mampu mendeteksi ikan-ikan yang berada di bawahnya. Fishfinder juga bisa menampilkan ukuran tubuh setiap ikan yang tampak pada layar monitor. Fishfinder juga dapat digunakan untuk mengetahui ketebalan lapisan pasir, lumpur, atau bebatuan di dasar laut. Fishfinder juga berfungsi untuk mengukur kecepatan arus laut. 2. Fishfinder juga dapat mengurangi beban nelayan
akibat kenaikan bahan bakar minyak atau BBM. Karena nelayan dapat pergi ke daerah yang lebih banyak ikannya. 3. Dapat mengukur dan menganalisa hampir semua yang ada di dasar laut, seperti mendeteksi lokasi bangkai laut, mengestimasi biota laut, mengukur kecepatan arus, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kelemahan Fishfinder antara lain adalah 1. Perangkat keras Fishfinder untuk yang cukup canggih harganya lebih mahal. 2. Masih langkanya ketersediaan suku cadang, andai kata ada hanya terdapat di kota-kota besar. 3. Masih sedikitnya sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengoperasikan, merawat, dan memperbaiki peralatan Fishfinder. Sekian dari hasil presentasi kami. Apabila ada kata yang kurang pada tempatnya, kami mohon maaf. Dan saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.